Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya, teman-teman, sahabatku, para pioneer dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat ya, itu yang paling penting, dan hidupnya menjadi berkah ya, amin. Oke, teman-teman, terkait dengan nanti akan dibukanya Paichan Mall ya, internasional di tanggal 25 nanti, kita akan lihat nanti teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman saya ingin berbagi informasi ya. Ya, lebih tepatnya Kopas meneruskan ya dari informasi dari grup Purwokerto. Ya, itu dia. Jadi ini lebih ke edukasi ke vendor ya, yang ingin jadi vendor di nanti di marketplace Paichan Mall ataupun marketplace yang lainnya. Ya, teman-teman. Jadi di sini diposting oleh V14 Inner ini ya. Kayaknya sih ada tulisan Cina-Cinanya. Entah ini dari atau bukan ya. Kalau dilihat dari nomornya ini 0811 ya, orang Indonesia ya. Oke. Nah, di sini terkait dengan informasi masalah yang ingin jadi vendor ya, teman-teman, saya ingin meneruskan kurang lebihnya. Oke, jadi di sini Kopas menentukan harga jual saat close mainnet ya. Ini sekali lagi khusus untuk yang ingin jadi vendor ya. Dan terutama pionir juga wajib tahu tentang hal ini. Sering saya menemukan kekhawatiran ya vendor itu dalam menjual produknya di market Pi Network, tentunya diantaranya yang pertama takut rugi ya, atau tidak yakin jika nanti saat open mainnet harga tidak sesuai konsensus. Kemudian yang kedua, lama cairnya karena harus menunggu 6 bulan dulu open mainnet baru bisa dicairkan. Yang ketiga, harus modal besar supaya bisa memenuhi pesanan. Dan seterusnya, yang ketiga ini adalah ketiga kekhawatiran vendor ini sering dikeluhkan dan dijadikan alasan untuk menjual barangnya dengan jumlah koin Pi yang tidak wajar ya. Sebenarnya jika mau memahami ya sistem Pi dan sistem akuntansi biaya produksi, tidak perlu harus seperti itu. Saya akan coba mengupasnya menurut pendapat saya, semoga bisa membantu teman-teman ya. Nomor 1 ya, takut rugi karena khawatir Pi tidak sesuai harga konsensus saat open mainnet ya, atau mainnet dibuka. Pi Network dalam menentukan nilai value-nya berdasarkan hasil konsensus global ya, di mana ketetapan harga koinnya nanti saat open mainnet mengacu pada harga konsensus. Dengan melihat dari kuantitas ataupun banyaknya transaksi yang terjadi saat close mainnet, lebih banyak mana transaksinya? Apakah di bawah harga konsensus atau sama dengan harga konsensus? Yang terbanyak itulah yang diambil untuk menentukan harga Pi saat open mainnet nanti. Sebagai kajian bahwa pemilik koin Pi yang mendukung konsensus dengan yang tidak mendukung konsensus, lebih banyak mana? Sebenarnya banyak negara-negara yang mendukung harga konsensus ya, teman-teman, dibanding yang tidak mendukung konsensus. Dari dua hal ini ya, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran terhadap nilai value Pi saat open mainnet nanti. Tentunya secara logika akan sesuai dengan harga konsensus nilai value-nya nanti saat open mainnet ya. Yang kedua, teman-teman, lama cairnya karena harus menunggu 6 bulan untuk mainnet baru bisa dicairkan ya. Nah, close mainnet adalah studi kelayakan Pi untuk menguji nilai koinnya seberapa besar, seberapa bisa diterima oleh masyarakat, seberapa efektif dan efisien dalam menggerakkan ekonomi dan sebagainya. Oleh karenanya dibutuhkan close mainnet, dan ini adalah hal biasa yang harus ditempuh dalam setiap kegiatan awal bisnis. Bukan hanya untuk Pi Network saja, tapi dalam semua kegiatan bisnis barang dan jasa. Untuk mengatasi kekhawatiran ini sebetulnya mudah saja. Tinggal kita mengacu pada sistem akuntansi produksi dalam menghitung harga jual. Sebagai berikut contohnya ya. Yang A, fixed cost ya, atau biaya tetap. Harga beli dasar dari produk, transportasi dan akomodasi produk, biaya penyusutan produk, biaya perawatan produk, biaya bunga kredit atau jika modal didapat dari pinjaman bank, pajak PPN, gas fee exchanger dan sebagainya. Yang B, variable cost, biaya tidak tetap atau berubah, biaya promosi seperti biaya ekspedisi, biaya servis garansi toko dan seterusnya yang bisa berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya biaya tidak terduga, dana cadangan ya, yang relatif jumlahnya sebagai
backup atas kerusakan dan kehilangan barang, take profit ya 10% sampai dengan 20%. Semua unsur tersebut dijumlahkan, kemudian dibagi dengan kuantiti produk yang ada berapa banyak, maka akan ketemu harga jual satuan produknya, yang kemudian dikonversi ke dalam harga konsensus pie. Dengan cara seperti ini, maka vendor tidak akan rugi, malah untung banyak dengan mengikuti harga konsensus global, walau harus menunggu 6 bulan lagi baru open mainnet dan bisa dicairkan. Yang ketiga nih, harus modal besar. Ini adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi, dan ini logis. Jika ingin dapat untung besar, ya modalnya juga harus besar, ya enggak? Karena perdagangan dalam fase close mainnet itu mau tidak mau vendor harus punya backup dana untuk menjamin ketersediaan produknya sampai open mainnet. Oke teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan paparkan bisa sedikit membantu bagi para vendor dan menambah wawasan bagi pioner semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah. Ya itu dia teman-teman ya, terkait dengan kajian ya, ataupun ya sedikit inilah kajian untuk para vendor ya yang mungkin masih ragu untuk menjual produknya nanti ketika sebelum open mainnet ini ya. Ya semoga video ini mencerahkan teman-teman ya, kepada vendor khususnya dan Pi Network pioner khususnya ya. Semoga video ini membantu buat Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.